Shalom, selamat malam. Marilah kita beribadah kepada Tuhan. Mazmur 95 ayat 6 dan 7 menyatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Gita Bhakti 12 ayat 1 dan 2. Semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Sukacita kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari yang Kau berikan. Kami boleh berkumpul dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kami serahkan ibadah keluarga ini hanya di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Amin. Mari kita naikkan pujian Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya Terhadap kaum Israel, Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita untuk mendengarkan firman Allah dalam ibadah ini. Oleh karena itu marilah kita bersatu di dalam doa untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang baik, yang selalu setia menjaga dan melindungi kami. Sehingga sampai pada malam ini, kami ada dalam keadaan sehat dan kuat untuk berhimpun kembali menghampiri tahta kerajaan-Mu. Dalam suatu ibadah keluarga yang kami bangun untuk memuliakan nama Tuhan. Kami semua merindukan sabda Allah, supaya kami memperoleh energi baru untuk melanjutkan panggilan dan pengutusan-Mu. Karena itu Tuhan, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus yang mau membimbing dan mengarahkan kami, menuntun kami untuk mengerti sabda-Mu. Dan selanjutnya, Tuhan akan menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman ini dalam kehidupan yang konkret. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami sanggup memuliakan nama-Mu melalui pekerjaan, pelayanan, dan tindakan serta perbuatan kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan membaca sabdanya, karena itu marilah kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada hari ini, kita baca dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayat 15 sampai dengan 25. Kitab Hakim-Hakim pasal 7, ayat 15 sampai dengan 25, yang dinyatakan demikian. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya. Sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel. Lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku, dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu, dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketika pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru,
pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tengahnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-sita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola, dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh jaga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan duduklah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Seeb. Oreb dibunuh di Gunung Batu. Oreb dan Seeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Seeb. Mereka mengejar orang Midian itu. Lalu mereka membawa kepada Oreb dan segala Seeb dan kepala Seeb Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, seandainya atau kalau kita ditanya tentang hakim, atau paling tidak kita mendengar kata hakim, apa konotasi kita kalau kita mendengar kata itu? Pasti kita terkonotasi dengan keadaan sekarang. Mungkin pengadilan negeri, mungkin hakim agung, mungkin Mahkamah Agung, atau mungkin KPK dan sebagainya yang bersangkut paut dengan hukum pada sekarang ini. Saudara-saudara, hakim yang kita baca, yang menjadi judul dari kitab kita yaitu Hakim-Hakim. Hakim ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu sopatim atau softim. Pada zaman Israel kuno, adalah suatu istilah untuk pemimpin bangsa Israel
pada periode memasuki tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Dan sebelum zaman kerajaan Israel, yaitu kira-kira pada tahun 1405 sampai dengan 1025. Sejarah periode ini saudara-saudara dicatat dalam kitab Hakim-Hakim. Seorang hakim adalah penguasa atau pemimpin militer, sekaligus orang yang memimpin pengadilan hukum. Nah, pada waktu itu 12 suku Israel menempati tanah perjanjian yang diberikan kepada mereka oleh Musa. Saudara-saudara, di kitab Ulangan dan tidak ada pemerintahan pusat yang diberitakan di sini. Hakim-hakim ini berdiri sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pada ayat terakhir kitab Hakim-Hakim menyimpulkan, pada zaman itu tidak ada raja. Dan apa yang dibuat oleh para hakim itu tidak ada hukum, kecuali hukum Taurat yang ada di sana. Di waktu-waktu kesusahan, maka muncullah pemimpin-pemimpin yang disebut hakim. Saudara-saudara, itu hakim. Jadi sama dengan pemimpin suku pada waktu itu, yang bertindak dengan berbagai hal untuk mengatasi masalah bangsa. Apa peranan hakim pada waktu itu? Dalam kitab Hakim-Hakim tampak suatu pola berputar yang menunjukkan perlunya seorang hakim. Bangsa Israel pada waktu itu meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, bangsa Israel kemudian menjerit kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong dengan membangkitkan seorang hakim untuk suatu periode tertentu. Sebenarnya saudara-saudara, tugas hakim ini sudah mulai dijalankan oleh Musa sewaktu masih di padang gurun. Musa juga meletakkan dasar pemisahan yang kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dalam demokrasi bentuk apapun. Ia membentuk lembaga yudisial yang independen. Jabatan hakim ini tidak diwariskan kepada anak-anak mereka seperti jabatan raja. Saudara-saudara, di masa hakim-hakim, bangsa Israel melakukan hal-hal yang jahat di mata Allah. Dan karenanya dia diserahkan ke tangan orang Midian selama 7 tahun. Mendengar ratapan mereka, Tuhan membangkitkan seorang hakim bernama Gideon yang melawan dan akhirnya menang atas penjajahan atau para penjajah mereka. Saudara-saudara, Hakim-Hakim pasal 7 mencatat pemilihan bala tentara Israel dalam persiapan untuk peperangan melawan Midian. Saudara-saudaraku, 32.000 prajurit terkumpul. Dan itu disiapkan oleh Gideon yang diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel melawan Midian. Mengapa saudara-saudara? Karena Midian ini adalah musuh Israel. Dan selama 7 tahun Midian ini merampok
hak-hak Israel, menindas dan menganiaya. Dan itu diperkenankan Tuhan terjadi. Karena bangsa Israel pada waktu itu tidak lagi setia dan taat atau menyembah kepada Tuhan. Maka Tuhan menyerahkan bangsa itu kepada suku Midian atau bangsa Midian. Tetapi saudara-saudara, mereka kemudian mengeluh dan mereka berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan mengutus seorang hakim yang bernama Gideon. Kemudian saudara-saudara, Gideon mempersiapkan diri dengan mengumpulkan tentara-tentara untuk melawan mereka. Dalam pembacaan kita, saudara-saudara, kalau kita baca dari ayat pertama sampai dengan pembacaan kita, maka terkumpullah 32.000 prajurit. Tetapi saudara-saudara, menurut Tuhan itu terlalu banyak. Mengapa saudara-saudara? Karena Tuhan ingin menguji iman bangsa Israel. Ketika Gideon telah mengumpulkan 32.000 tentara untuk bersiap-siap melawan tentara Midian yang berjumlah 135.000. Jadi begitu jauh tentara Midian 135.000 menurut Hakim-Hakim pasal 8 ayat yang ke-10. Tetapi Gideon mengumpulkan 32.000. Saudara-saudara, ketika sudah terkumpul 32.000, Tuhan berkata kepada Gideon, Gideon, anak buahmu terlalu banyak. Aku tidak mau memberikan kemenangan kepada Israel atas orang Midian. Sebab nanti mereka akan berpikir bahwa kemenangan itu atas kekuatan mereka sendiri. Tuhan berkata kepada Gideon, siapa yang merasa takut, suruhlah mereka pulang ke rumahnya. Maka saudara-saudara, dilakukanlah oleh Gideon, tentara yang 32.000 itu, kalau merasa takut supaya pulang kembali ke rumahnya. Sangat mengejutkan saudara-saudara. 22.000 orang pulang dan hanya tinggal 10.000 tentara yang masih ada. Tetapi saudara-saudara, Tuhan pun berkata kepada Gideon, anak buahmu masih terlalu banyak. Bawalah mereka ke sungai. Di sana aku akan menyaring mereka untuk kamu. Ternyata saudara-saudara, orang yang minum air menggunakan telapak tangannya sebanyak 300 orang. Dan semua yang lain berlutut dan menjilat seperti anjing. Itu cara minum mereka. Saudara-saudara, terjadi perbedaan ini karena untuk menguji. Tuhan ingin melihat siapa yang sungguh-sungguh berani dan jujur. Saudara-saudara, Tuhan berkata kepada Gideon, dengan ke-300 yang minum dengan telapak tangan, aku akan membebaskan kamu dan memberikan kemenangan kepada kamu, kepada tentara Midian. Saudara-saudara, di sini Gideon menyadari bahwa Tuhan yang akan melakukan, Tuhan yang akan mengerjakan semuanya itu demi kebaikan Israel dan dirinya, agar mereka tidak menjadi terlalu bangga, terlalu merasa kuat, terlalu hebat. Saudara-saudara,
Karena itu Tuhan hanya memperkenankan 300 orang yang maju berperang. Dan di sini Gideon percaya bahwa Tuhan akan melakukan dan memberikan kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, yang kedua, Tuhan yang menguatkan iman kepada Gideon. Tuhan tahu bagaimana caranya menguatkan iman Gideon. Gideon, saudara-saudara, mendengarkan mimpi atau mengerti makna dari mimpi yang didengarkan yang diberitahukan oleh seorang Midian. Ketika Gideon mendengar tentang mimpi orang itu dan mengerti tentang artinya, ia pun sujud menyembah kepada Allah. Kemudian saudara-saudara, ia kembali ke perkemahan dan menggerakkan tentara yang 300 itu untuk melawan Midian. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, jadi cara Tuhan memberitahukan kepada Gideon, ada seseorang yang diberikan mimpi oleh Tuhan. Mereka bermimpi bahwa mereka melihat jelai, dan melalui mimpi itu dijelaskan bahwa tentara Midian akan dikalahkan. Dan makna mimpi itu dikatakan sebagai suatu pedang daripada tentara Gideon yang akan menyerbu Midian. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dengan ini Gideon percaya dan kemudian sujud untuk menyembah Allah. Dia menyerahkan hidupnya kepada Allah dan dia percaya bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada Gideon. Saudara-saudaraku, kemudian cara yang ketiga Tuhan pakai untuk menolong Gideon dan bangsa Israel untuk memperoleh hidup dan kemenangan. Tuhan bertindak untuk memberikan kemenangan. Tuhan mengacaukan musuh itu ketika mereka masih tidur dan tentara Israel maju dengan berteriak dan berseru. Sehingga itu mengagetkan para tentara Midian yang sedang tidur. Mereka bangkit dan mereka melarikan diri terkocar-kacir. Bahkan mereka saling berperang dan membunuh dirinya. Saudara-saudara, di sini yang dikatakan bahwa Allah yang akan berperang, Allah yang akan melawan musuh. Ketika Gideon membunyikan trompet untuk peperangan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan menghendaki agar Gideonlah yang memimpin bangsa ini untuk mengalahkan musuhnya. Tetapi bukan dengan jumlah tentara yang besar, hanya dengan 300 orang. Mengapa saudara-saudara? Karena Tuhan ingin mengetahui siapa orang yang betul beriman kepada Allah. Siapa orang yang mau menyerahkan diri, yang mau dengan berani dan jujur tulus memberikan hidupnya untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimana dengan iman kita? Apakah kita siap diuji seperti Gideon? Mengapa Tuhan menguji iman kita dan saya dan saudara? Karena dalam sebuah perjuangan yang dibutuhkan adalah kualitas dan bukan kuantitas. Saudara-saudaraku, secara fisik dibutuhkan orang-orang yang tulus, orang yang jujur, dan pemberani, dan bukan penakut atau pengecut.
Secara iman dibutuhkan orang-orang yang sungguh percaya kepada Allah, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dibutuhkan orang yang tidak sombong, orang yang tidak angkuh, yang seolah-olah hidup ini dapat dilakukan tanpa Tuhan dan orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan bisa menuntun kita ke tempat yang tidak kita inginkan. Atau kadang-kadang Tuhan dapat menuntun kita. Dan Tuhan mengizinkan masalah-masalah hadir dalam kehidupan kita. Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita berada di tempat yang paling sulit dan kejam. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita di tempat-tempat yang menakutkan dan mengerikan. Saudara-saudaraku, tujuan Tuhan jelas agar kita mampu melewati ujian-ujian dan kita dibentuk dan akhirnya membuat kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam iman kepada Tuhan. Saudara-saudara, hidup ini sama dengan umat Israel di bawah kepemimpinan Gideon. Kadang-kadang dihadapkan dengan musuh yang keji, musuh yang kejam, musuh yang kuat, yang menurut kita kadang-kadang sulit untuk kita kalahkan. Saudara-saudara, musuh secara fisik mungkin tidak terang-terangan ada saat ini. Tetapi sebagai gereja dan persekutuan orang percaya, secara fisik pun masih ada. Kadang-kadang kehadiran orang percaya sulit diterima di tengah dunia ini. Di tengah masyarakat yang kadang-kadang sulit untuk dipahami dan dimengerti. Sehingga orang yang beriman pun dianggap sebagai musuh orang yang tidak mengenal Allah. Itu secara fisik. Tetapi juga saudara-saudara, musuh yang paling sulit untuk kita hadapi adalah musuh secara rohani, musuh secara iman dan spiritual. Bahwa Alkitab mengatakan melalui Rasul Paulus, musuh kita bukan pemerintah-pemerintah dunia ini, musuh kita bukan orang-orang jahat di dunia ini, tetapi musuh kita adalah roh-roh yang ada di udara. Roh-roh kejahatan yang bisa menghancurkan kehidupan iman. Oleh karena itu saudara-saudara, untuk melawan musuh seperti itu, hanya satu rahasianya, yaitu percaya dan mengandalkan Tuhan. Yaitu menyerahkan hidup dan kehidupan kita hanya kepada Allah. Seperti Gideon, setelah dia mendapatkan petunjuk melalui mimpi bahwa Tuhan yang akan berperang, maka Gideon sujud dan menyembah, berserah penuh kepada Allah. Kita yang dihadapkan dengan musuh-musuh rohani, yaitu kekuasaan jahat dan iblis, maka hanya dapat kita mengalahkan kalau kita dekat kepada Tuhan. Secara pribadi berdoa, membaca Alkitab, membangun relasi dan komunikasi dengan Tuhan secara intens dalam kehidupan kita. Tetapi juga saudara-saudara, kita juga membangun persekutuan dalam kehidupan bergereja.
Dalam bergereja, saudara-saudara, yang dibutuhkan Tuhan sebenarnya bukan sebanyak-banyaknya manusia bisa melawan kejahatan, tetapi kualitas iman yang dapat mengalahkannya. Persekutuan gereja yang banyak sangat bagus dan luar biasa, tapi itu akan lebih kuat kalau juga bukan sekedar kuantitas tetapi juga berkualitas dalam iman kepada Allah. Sebagai persekutuan gereja, saudara-saudara, kita dihadapkan dalam berbagai macam peperangan rohani, melawan berbagai macam bentuk kejahatan. Tetapi saudara, kita akan mampu kalau kita melakukannya bersama dengan Tuhan. Tapi juga dalam menghadapi berbagai hal sebagai persekutuan orang percaya, kita juga tidak akan mampu kalau kita bekerja sendiri. Tetapi bekerja sama, seperti Gideon menggerakkan suku-suku yang lain juga untuk ikut ambil bagian. Di sana 3 suku bekerja sama untuk melawan tentara Midian. Karena itu saudara-saudara, kalau kita sebagai persekutuan gereja menciptakan kerjasama, saling melayani, menopang dan membantu, maka segala sesuatu tidak ada yang mustahil dapat dikerjakan dan diselesaikan. Contoh konkret saudara-saudara, kita sedang menghadapi COVID-19 yang mengancam kehidupan manusia. Itu tidak bisa kita perangi sendiri, kita menyelesaikan sendiri, tetapi kerjasama yang baik. Dan kita sudah membentuk tim revitalisasi yang telah mempersiapkan berbagai hal untuk melakukan ibadah di gereja ini dengan petunjuk protokol kesehatan. Mari kita dukung tim ini. Kita mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan, yang tidak boleh beribadah karena protokol kesehatan kita terima dengan senang hati, dengan mengikuti ibadah di rumah. Saudara-saudara, kita berjuang bersama-sama, maka akan membawa hasil yang baik. Selanjutnya saudara-saudara, secara fisik kita juga mempunyai tugas sebagai gereja untuk membangun gedung yang menjadi harapan kita. Gedung untuk pembinaan anak-anak generasi penerus dan juga gedung pertemuan 2 untuk membantu kepentingan umat. Akan dapat kita lakukan kalau kita tidak sendiri, tapi bekerja sama, saling menopang, membantu, bergotong royong untuk melakukan tugas ini. Maka kerjasama akan membawa buah-buah yang baik, keberhasilan yang diberkati Tuhan. Mari kita ciptakan kerjasama dengan baik, mengatasi berbagai macam persoalan ini. Tuhan memberkati. Amin. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Dari aku sampai kepadamu, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Tangan-Mu menjadi penolongku, karena aku
cinta titahmu. Karya selamat Tuhan ku rindukan, dan Tauratmu jadi kesukaanku. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Saudara-saudara, marilah kita bersatu dalam doa untuk menaikkan syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, karena firman-Mu baru saja kami dengarkan dan renungkan, yang mengingatkan kepada kami bahwa hidup dalam kehidupan ini dihadapkan dengan musuh-musuh yang harus kami lawan dan kami kalahkan. Dan kami meyakini bahwa kami tidak akan sanggup mengalahkan musuh-musuh kami, apalagi roh-roh yang ada di udara, yaitu roh-roh kejahatan yang ingin menghancurkan hidup kami, orang beriman. Kami hanya dapat mampu melakukan peperangan itu dan mendapatkan kemenangan apabila kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Apabila kami meyakini bahwa Tuhan yang sanggup untuk membimbing dan mengalahkannya. Kalau kami menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti hamba-Mu Gideon yang Tuhan utus untuk memimpin umat Israel. Dan mereka dipercayakan untuk melawan tentara Midian, tetapi bukan kuantitas yang dibutuhkan, kualitas dalam iman yang diperlukan Tuhan. Tuhan, terima kasih karena firman ini memberikan inspirasi kepada kami, agar kami sebagai orang-orang percaya mampu hidup berkualitas secara spiritual, hidup dan baik serta berkenan kepada Allah. Mohon firman ini menjadi bagian dalam hidup kami, melengkapi kami dan membuat kami tidak takut untuk Tuhan mengutus kami kemanapun. Kami menjadi orang yang berani dalam iman, yang jujur dan tulus untuk melakukan kebaikan. Dan kami membangun kerjasama yang baik dengan sesama dan dengan teman-teman. Dan juga kami dapat melakukan semua ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Kiranya boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan, GBIB Sumber Kasih, yang ada di sektor 1 sampai dengan 8, keluarga lepas keluarga, para bapak dan ibu rumah tangga, pemuda, remaja, dan anak-anak. Tuhan berkati mereka. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan, dan khususnya di situasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan akan memberikan mereka kemampuan untuk merenung dan memaknai apa arti semua ini, di mana Tuhan mengizinkan. Supaya setiap kami, orang percaya, diuji untuk melihat kekuatan dan ketabahan iman, tetapi juga kualitas iman di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah sekalipun kami ada di situasi yang tidak menyenangkan, tapi kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kami membangun persekutuan di tengah kehidupan keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Dan biarlah kami juga boleh membangun persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh gereja. Walaupun kami tidak harus berkumpul bersama, tetapi kami bersekutu bersama, bersatu hati bersama, memuji Tuhan bersama. Karena itu Tuhan, tolonglah dan berkatilah seluruh jemaat Sumber Kasih. Bagi mereka semua yang saat ini sedang lemah secara fisik,
Tuhan sertai dan berkati, yaitu Ibu Koba Weno, Ibu Rorek yang saat ini dirawat di rumah sakit, Ibu Feli, dan juga teman-teman yang lain yang sedang sakit dirawat di rumah atau di rumah sakit. Tuhan tolong berkati mereka, berikan mereka kekuatan dan kesehatan kembali melalui usaha pengobatan yang dilakukan oleh para medis, dokter maupun perawat, tetapi juga oleh keluarga. Biarlah melalui situasi itu, mereka tetap tabah, teguh dan tegar dalam iman, penuh harap hanya kepadamu. Tuhan Bapa Surgawi, kami berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu yang memiliki pergumulan-pergumulan berat, yang masih merasakan duka cita. Tuhan berikan kekuatan dan ketabahan iman. Tuhan Bapa Surgawi, kami juga mengucap syukur untuk umat-Mu Jemaat Sumber Kasih. Walaupun situasi seperti ini, kami masih dapat menyelenggarakan ibadah-ibadah untuk kemuliaan Tuhan. Bersaksi di tengah masyarakat melalui live streaming, ataupun yang akan dibangun ibadah nanti. Tuhan juga Engkau berkati. Kami doakan tim revitalisasi, mempersiapkan diri untuk ibadah dalam suasana new normal. Tuhan berkati mereka satu persatu dalam menjalankan tugas, agar mereka boleh melakukan pekerjaan yang dipercayakan dengan baik. Mereka mampu membangun kerjasama yang baik, saling tolong-menolong dan menopang, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang bertugas di multimedia, atau yang juga bertugas untuk menyelenggarakan ibadah live streaming dan mengatur multimedia. Tuhan berkati mereka semua yang memandu lagu, yang memainkan musik gereja. Tuhan juga berkati mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami doakan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, agar mereka semua diberikan hikmat dan kearifan dalam mengatasi berbagai macam pergumulan bangsa, yaitu pemerintah dan seluruh anggota masyarakat, berbagai macam lembaga-lembaga, pemerintah maupun swasta. Tuhan berkati. Kami doakan pula Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh permukaan bumi. Tuhan berkati kehadirannya, agar semua berperan aktif dalam ikut menggumuli persoalan dunia saat ini, yaitu COVID-19 yang masih ada di tengah dunia ini. Dan biarlah pada akhirnya COVID ini dapat diselesaikan, dilawan untuk memperoleh kekuatan dan kesehatan bagi seluruh umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyadari akan keterbatasan dan kekurangan kami. Mohon Tuhan sempurnakan doa kami. Karena ya Tuhan, hanya dalam pengasihan-Mu kami mohon. Berialah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, keluarga yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyampaikan pengucapan syukur kita. Firman Tuhan dari Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan
kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berdasarkan firman Tuhan itu, mari kita memberikan persembahan syukur kepada-Nya. Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke Bank Mandiri Giro Jemaat seperti yang tertera pada layar, atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kas jemaat jika kondisi sudah memungkinkan, atau dikoordinasikan dengan koordinator sektor. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat, mari kita berdiri dan mendoakan persembahan syukur kita. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, berupa persembahan yang kami berikan kepadamu. Berkati dan kuduskanlah, serta pakailah persembahan ini sebagai alat kesaksian dan pelayanan di jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menyelesaikan ibadah ini kembali ke tengah kehidupan konkret untuk melakukan firman Allah yang telah kita dengar bersama. Kita mengingat 1 Korintus 15 ayat 58, dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita memuji Allah. Kitab Bakti 240, bait pertama dan ketiga. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku
sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi skalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bila kau kerja pagi dan petang, janganlah engkau mengandalkan kuatmu. Jika kau letih, badanmu lelah, datang padanya, kau kan dipulihkannya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi skalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.